Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala ta'ala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahu azim. Pimpinan Barokah Madinah cabang Bengkulu yang kita hormati, Bapak Ibu-ibu calon tamu Allah Duyuf Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia, kesempatan, kesehatan yang Allah terang-terangan mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Kami sudah kasih kamu nikmat yang begitu banyak, yang saking banyaknya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat tersebut, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Salah satu nikmat itu Allah kasih kesempatan untuk kita bertamu ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Insya Allah kita akan berangkat bersama tanggal 23 Oktober. Dari sini dengan Superjet Jia jam setengah satu itu mungkin lah terbang enggak 12.45. Nah, dan sorenya kita langsung menggunakan Qatar Qatar untuk ke Jeddah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini adalah pemantapan keberangkatan. Materinya setiap Sabtu sudah disampaikan bersamaan dengan KBIHU di Masjid Taqwa, dan kita juga pernah sekali di Mercure Hotel. Nah, ini pendalaman materi. Bapak Ibu yang saya hormati, Buya Yul Kamra memerintahkan saya untuk berangkat kali ini. Biasanya kami ini rutinnya bertiga. Kalau tebo duo ini banyak ikatannya. Buya ikatannya dengan bas kota. Dak pacak dilepaskan terus. Julisman terikat dengan kedinasan dia karena dia guru. Nah, yang bebas tuh kita, sekendak kawan pemerintah. Nah, insya Allah kita akan bersama berangkat dari Bengkulu dan nanti akan gabung dengan jamaah di Jakarta. Kalau Bapak Ibu tergabung di grup yang baru, iya Bu ya, itu semuanya sudah dengan jamaah yang akan berserta kita. Nanti kita kenalnya di situ. Dari Bengkulu ini kita berangkat bergabung dengan Jakarta. Bukan jamaah Jakarta, bisa jadi dengan jamaah Papua itu. Namanya kita sama-sama jamaah, Pak. Masya Allah. Kadang-kadang tuh persaudaraannya sampai hari ini kami masih tetap tergabung dalam jamaah itu. Dan setelah itu nanti baru kita bersama-sama berangkat, dan di situ sudah ditunggu. Kalau selama ini menggunakan ustadznya, mutawibnya Ustadz Nur. Ustadz Nur ini tua belum, muda lah lepas. Kira-kira sebaya lah kami itu. Beliau ini suaranya lantang, enak, doanya enak, tenaganya lebih dari tenaga unta. Tidak bercapek. Cuma beliau ini disiplin orangnya.
Dan dia tidak segan-segan marah orang tua. Kenapa? Untuk kepentingan kita sendiri. Misal, ini saya buka rahasia ya. Nah, ini tidak boleh dikasih tahu. Iya jujur Pak. Misal kita jadwalnya tuh kunjungannya ke 3 titik. Taruhlah misalnya kan, kunjungannya ke Dendam misalnya di sini kan, biar mudah ingat. Terus ke pantai, terus ke Benteng Malaboro. Kita ngomong kumpul di Kampung Bali jam 9. Tahu-tahu kumpulnya jam 10. Itu siasat kami nanti itu tuh. Karena zuhur harus di Masjid Jami lagi misalnya. Maka kita pergi ke Dendam, itu pergi ke pantai, Benteng tidak sampai gitu. Hilang satu. Karena tidak diumumkan dengan jamaah kemana titik yang dikunjungan itu tuh. Itu. Nah, yang rugi jamaah. Pas cerita atau seharusnya ngapa kita tidak Benteng, orang ke Benteng? Kita nak zuhur di Masjid Jami. Sebab tidak boleh kita zuhur di tempat lain. Kita ni jamaah. Kalau di Madinah kita mesti zuhur di Nabawi. Rugilah kita jalan-jalan ke situ sekedar jalan-jalan. Nah, ini rahasianya. Jadi ada travel tidak mau ngasih tahu berapa titik yang dikunjunginya. Kan itu tadi. Betul. Tapi kalau jam 8 kumpul tank, kita kumpul jam 8. Nah, dari sini misalnya kan ke Dendam setengah jam. Kumpul di situ setengah jam. Dari situ pantai, yang lama di pantai misalkan itu setengah jam. Terus nanti kita ke Benteng. Benteng langsung kita sholat zuhur di sini. Kenal dia. Nah, itu disiplin waktu tadi. Nah, kadang-kadang jamaah ini dia tidak paham tentang itu. Sementara baik haji maupun umroh, super bisnya itu kurang satu dia tidak bakal berangkat. Gitu. Tidak akan dia berangkat itu. Kita tunggu jamaahnya sampai lengkap katanya. Nah, itu di situ. Nah, kemudian begitu juga dengan titik-titik yang di Mekah, yang biasanya misalnya kita leluasa naik ke Jabal Rahmah, itu petugas ngomong tidak boleh naik ke situ. Bukan tidak boleh, kalau naik waktunya lama. Jadi karena waktunya lama, kita nengok dari jauh baik. Nengok 10 menit foto-foto, pergi gitu. Karena nak ngejar titik-titik yang berikutnya tadi itu. Itu kalau kita lambat. Nah, yang kedua, terlambat dengan ketidakbiasaan berwudu. Jadi mulai dari sekarang itu biasakan wudu di rumah. Jangan wudu di masjid maksud saya. Jadi ada hadisnya kalau kita ke Kubah itu, siapa yang berwudu dari rumah lalu sholat 2 rakaat di Masjid Kubah yang bakal kita kunjungi di Madinah, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Kapan kita berwudu di rumah? Berwudu di hotel maksudnya. Tapi kalau karena sesuatu batal wudu, lain cerita. Tapi kalau memang sengaja tidak berwudu, kelak berwudu di situ, namanya juga masjid ada, itu tidak dapat pahala yang demikian tadi. Beda kalau kita batal karena ada satu sebab misalnya, itu beda lagi. Kita sudah berwudu dari rumah namanya itu. Nah, kita ini kadang-kadang pas kita landak masuk ke haram. Ustaz Nur pasti ngomong tuh, ada yang belum berwudu, ada yang nunjuk tuh, saya belum gitu. Nah, nunggu itu lagi. Waalaikumsalam. Nah untuk wudu di situ tuh tidak cak kita, dia harus turun dulu ke bawah di lantai 1, lantai 2 begitu untuk wudunya akan makan waktu lama lagi. Nah, ini untuk kita pahami. Kami baru mulai kan? Ya. Nah, Pak Ibu yang saya hormati, kita start dari keberangkatan. Ini untuk kita kaji-kaji aja, nanti kalau misalnya ada hal di-off-kan aja. Pak Ustadz tanya gitu. Orang mengatakan bahwa doa yang diijabah itu kalau di Mekah di multazam. Multazam itu ada. Ini multazam. Dari sini ke sini. Ini multazam. Lurus ke sini. Siapa yang berdoa di situ, doa dijabah. Itu ada hadis. Ini Hijr Ismail. Nak masuk ke sini ini gantian ini.
Ada cowok, ada cewek. Kalau dulu boleh bareng. Kalau sekarang cowok-cowok, cewek-cewek. Siapa yang doa di sini itu diijabah. Ada lagi di sini nih makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu tempat pijaan Nabi Ibrahim. Doa di belakang itu dijabah. Di seputaran Ka'bah itu seluruhnya doa diijabah. Kemudian kalau di Madinah doanya di Raudhah di Madinah. Ini keliru. Apa keliru? Tanggal 23 Bapak Ibu calon jamaah umroh tamu Allah melangkah kaki dari rumah bismillahi amantu billah tawakkaltu Allah, seluruhnya doanya diijabah. Ya. Kenapa? Posisi kita musafir. Salah satu doa yang diijabah adalah doa para musafir. Kecuali tujuan kita maksiat. Nak kemana? Nak merampok. Nak kita berdoa, tidak diijabah. Tapi tujuan kita mulia begitu. Jadi maka dalam sepanjang perjalanan itu, apa yang bisa didoakan, jangan pernah bosan berdoa. Terus berdoa dan selalu berdoa. Dalam rangka kita untuk mencapai kepada umroh yang mabrur. Nah ini yang pertama. Maaf Pak Ibu, kami baru mulai. Kita awali dari rumah. Ini sisa waktu kita besok tanggal 20, 21, 22. Sampai 23. Dalam kurun waktu itu yang belum sholat tobat, laksanakan sholat tobat. Yang sudah sholat tobat, laksanakan terus. Bila perlu ambil paket lengkap. Apa paket lengkap? Bangun jam 3 untuk membiasakan ini. Atau jam 4 masih bisa juga. Jam 3 itu bangun, mandi, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Baru tutup. Jangan dulu doa-doa antara sholat itu. Gitu. Jadi sholat taubat 2 rakaat. Salam, tegak lagi. Sholat sunat hajat 2 rakaat. Salam, tegak lagi. Sholat tahajud 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, sholat witirnya versinya 2 rakaat 1 salam boleh, 3 rakaat 1 salam boleh. Setelah itu baru kita berzikir berdoa. Apa doa? Pertama doa tobat. Ya Allah, tidak mungkin saya tidak berdosa. Seluruh aurat dalam diri saya ini ada dosanya. Maka dosa yang tertengok, dosa yang terdengar, dosa yang terucap, aku ampuni, aku nak berangkat haji. Dosa yang pernah aku sengaja atau tidak sengaja, ampun ya Allah. Mungkin aku pernah hilap. Tidak mungkin aku tidak pernah salah. Aku bersalah ya Allah, ampun. Minta maaf. Yang kedua, hajat. Itu panjangnya silakan Bapak. Ya Allah, mungkin hanya sekali ini bisa sampai ke tanah suci. Lancarkan ya Allah, izinkan aku sampai ke Baitullah, tanah haram. Ini kita ngomong mungkin. Di situ lagi kelak kita berdoa lain lagi. Ya Allah, aku tidak ingin cuma sekali ini ke sini. Aku ingin kau berkanggil berkali-kali bersama anak cucuku. Sekali ini kita ngomong mungkin karena kita belum berjalan. Maka itu selamatkan perjalanan ini. Jadikan aku sehat jasmani, ringankan aku, lapangkan dada aku, dan mudahkan segala pelaksanaan ibadahku untuk menuju kepada umroh yang mabrur. Gitu. Kemudian salat tahajud, apa doa kita? Ya Allah, tidak ada tempat menitip kecuali kepada maka titip anak biniku. Kalau yang tidak ikut anak bini, aku titip keluargaku, aku titip anak dan rumah tanggaku kepada engkau. Ya Allah, tidak ada perkenan kecuali perkenanmu. Tidak ada izin kecuali atas izinmu. Maka berangkatkan aku bersama rombongan yang akan berangkat ini dalam selamat dalam perjalanan dan menuju kepada ibadah kepadamu. Apa doa-doa yang lain? Silakan. Boleh. Nah, rutin seperti ini nih menjadikan diri kita kelak terbiasa di situ. Kelak kita cerita itu. Itu sebelum berangkat, Pak. Dalam waktu 3 malam ini. Bangun jam 3, mandi, sholat. Kalau kita misalnya tidaknya terbiasa bangun jam 3, kita bangun jam 4. Jam 4 mandi, boleh tahajud di masjid, Pak. Tidak masalah.
Kita tahiyatul masjid dulu, tahajud apa 2 rakaat, apa 4 rakaat, baru tutup dengan witir. Kalau memungkinkan untuk sampai sekian rakaat. Kalau tidak memungkinkan mungkin 2 rakaat. Kalau kita bangun jam 4 langsung mandi, masih bisa kita sholat di rumah. Karena sekarang kan jam 4 lewat 33 untuk subuhnya. Setengah jam lagi masih bisa kita untuk atau sunnah. Jadi yang penting kita sholat tobat agar jangan dosa-dosa kita ini memberatkan langkah kita, merusak pikiran kita, dan kita ingin kesana itu ibadah kepada Allah. Kalau nak ngampun dosa dari sini baca, kalau nak berdoa dari sini baca, tapi kita situ nak ibadah. Tapi kalau kita ibadah terganggu dengan pikiran yang macam-macam, langkah kaki berat, sakit dan sebagainya, kita tidak ingin itu. Itu dari rumah. Lalu berikutnya, persiapan untuk pakaian, 4 style dengan yang dipakai itu banyak ego. Jadilah 4 style. Itu di luar pakaian dalam maksud saya. Kita bisa gunakan celana pendek, kalau nak tidur batas 2 tuh. Nyuci Pak, saya tiap hari nyuci di situ. Tidak apa-apa, kita bawa sabun cair. Tapi jangan dimasukkan ke dalam koper besar sabun cairnya. Kalau dideteksi oleh X-ray, ada yang cair-cair itu mesti kita buka itu tuh. Di tas tenteng aja. Di tas ransel kita aja. Gitu. Iya. Tidak usah bawa gunting di situ, kita bisa beli gunting. Ada banyak bawa gunting lah. Kalau dimasukkan ke dalam tas koper, kelak terdeteksi oleh X-ray kita. Nah ini. Tidak usah kita bawa gula. Kalau nak bawa kopi boleh. Saya setiap kemana-mana pasti bawa kopi Bengkulu. Karena saya tidak cocok dengan kopi-kopi hotel tuh. Rasa kencing tupai perasaan saya. Tidak enak itu. Jadi kita bawa kopi. Boleh. Tapi kalau gulanya situ. Tidak usah bawa yang makan-makanan. Handuk ada handuk hotel. Tapi kalau kita ragu handuk hotel, boleh bawa. Nah, handuk hotel ada situ. Ini untuk kita. Kalau kita 4 handuknya itu. Kalau kita 5 handuknya itu. Disiapkan. Bila kita minta nanti. Itu untuk kita supaya tidak terlalu banyak isi koper. Yang lain-lainnya misal kalau seleronya sambal kacang, sambal teri atau rendang boleh bawa. Tapi tidak boleh kita bawa ke restoran kadang-kadang. Kita ngapa? Malu kita bawanya. Mungkin kita bisa makan di kamar gitu. Karena di situ makanannya kalau kecil semeja ini terlalu sedikit itu tuh. Karena mejanya banyak. Meja buah, meja apa namanya kue, meja makan kita silakan. Dan itu gratis untuk kita semua selama di Mekah dan Madinah. Jadi jangan supaya nanti kita balik ke sininya tidak ribet dengan pakaian yang banyak. Di situ pasti kita beli pakaian, beli oleh-oleh. Dan jangan sampai nanti berat kopernya melebihi dari 20 kilo. Kalau kesininya Ji ya? Kesininya. Kalau dari situnya boleh. Nah caranya ijo-ijo baiklah. Apa ijo-ijo? Yang misalnya kurma kita beli 2 kotak, taruh di ransel. Jangan taruh di koper. Nah, tuh. Kalau air kita nak bawa yang model ini, di ijo-ijo baik. Ini kan 300 ml. Kalau 2 botolnya lah setengah kilo dia nih. Nah. Kalau dia 10 botol, lah 5 kilo dia tuh. Nah. Itu kira-kira. Boleh, kalau Qatar tuh boleh. Ini disumpal dengan lakban. Nah. Taruh di koper, tapi jangan banyak nian berat. Nanti sampai ke sini, kita kena pesawat jet air itu, super jet itu, kalau lebih dari 20 koper kita, itu kita kena biaya. Kalau dari situnya tidak, balik ke sininya kena. Nah solusinya, kita beli kurma misalnya kan 3 kotak. Itu taruh di ransel, jangan taruh di koper kelak. Boleh kita bongkar di bandara. Jadi ransel kita kan naik ke atas. Tidak di bagasi maksud saya, di bagasi atas. Jadi kalau yang air tuh dikira-kira boleh kita bawa. Jatah kita tuh ada 5 liter. Tapi kalau kita ingin ngisi model-model ini, boleh taruh di koper nanti itu. Itu. Dililit pakai lakban, aman dia kira-kira. Tapi jangan banyaknya dihitung. Kalau dia 10 buah, inilah 5 liter. 5 kilo dia. Kalau 5 kilo pakaian kita banyak, belum lagi biji tasbih dan sebagainya. Nah itu berat koper kita kelak. Kita kena biaya ke sininya. Maksud saya mengurangi biaya itu.
Tapi kalau kita banyak duit, bawa nggak masalah itu. Nah ini, kita fokus lagi ke ibadah. Tadi dari rumah, mulai dari malam ini, atau kalau yang sudah syukur, kita sholat taubat. Tidak usah ngiju ayat. Kuliah ayat kafirun kul huwallahu ahad, itu jadi pakai aman lah itu. Itu untuk kita di rumah itu. Lalu berangkat sampai ke bandara kita 12.45. 12.45 tuh paling tidak setengah 12 kita lah di bandara. Karena nak ngurus koper kita tuh. Kalau check-innya pacar atau bonik lah. Nak ngurus koper kita tuh. Koper kita tuh ada yang ngurusnya lah. Nah, jadi kita nak ngumpulkan koper. Kalau aku tanya lagi dengan Buya jam berapa pas itu. Nah, paling tidak setengah jam kita harus check-in untuk sebelumnya tuh. Paling tidak setengah 12 kita sampai situ. Koper kita ada yang ngurus. Mulai dari berangkat ada sholat sunatnya. Sholat sunat safar namanya. Iya. 2 rakaat. Sholat sunat safar ini mau dikerjakan boleh. Namanya juga sholat sunat kan. Tidak mau dikerjakan, ya namanya juga tidak mau. Tidak dikerjakan, kalau tidak mau. Macam mana kalau tidak mau kan? Itu sholat yang selama kita sebelum berangkat. Cuma 2 rakaat aja. Sunnahnya di masjid. Mungkin kita malu kalau nak ke masjid. Orang berangkat haji belum tentu sholat di masjid kita. Tahu nak jadi di rumah. Lalu kita kalau 12.45 berangkatnya tuh, kita setengah 12 di situ, kita lah boleh jamak kasar di situ. Di bandara tuh. Zuhur kita kan 12 kurang 1 sekarang. Kurang 2. Kita setengah 12. Jam berapa kita kumpul di bandara sih? 11.30 itu kita setengah 12 kan? Berarti tidak keliru ngomong. Kalau tidak pacak 11.30, usahakan jam setengah 12. Iya. Iya. Siapa tahu ada kepentingan kan? Nah, aku tidak bisa 11.30 Pak Ustaz. Yo kita maklumi. Setengah 12 saja lah. Nah, biar kita sama situ. Nah, di situ koper kita ada ngurus, kita naik ke atas, waktunya sholat, kita sholat jamak, bila perlu jamak kasar. Jamak kasar tuh zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim kalau dia jamak. Jamak tuh tetap 4 rakaat. Kalau kasar tuh 2 rakaat 2 rakaat. Nah, karena biasanya musolanya tuh sempit, ada baiknya kita langsung jamak kasar supaya paham juga belajar. Kita ini tergandalah galak niat. Niatnya itu usolli pada zuhri kasran majmu'an ilahi asar raka'ataini mustaqbil kiblati ada ta'ala. Pasti kita tidak hafal. Aku bebelepotan ngomongnya tuh. Maka boleh niat tuh bahasa Indonesia. Sengaja saya sholat jamak kasar zuhur dikerjakan dengan asar di waktu zuhur. Segoigo Pak Ustaz, sengaja aku sholat jamak kasar zuhur 2 rakaat ikut imam atau makmuman lillahi ta'ala. Kelak koman tegak lagi. Sengaja aku sholat jamak kasar asar. Tadi zuhur kan? 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, itu namanya jamak kasar. Kalau waktunya asar, ada kelebihannya dikit. Boleh zuhur duluan, boleh asar duluan. Misalnya kita belum sholat di sini. Tahu-tahu sholatnya di Jakarta. Zuhur lah lewat, waktu asar Pak. Nah waktu asar tuh boleh zuhur duluan. Tapi boleh juga asar duluan. Kita ikut di situ orang sholat asar. 4 rakaat. Ikut dulu 4 rakaat. Selesai 4 rakaat. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Kita yang dah di Bengkulu mundur. Malah kita sholat jamak kasar baik. Yang zuhurnya lagi. Yang apa terbalik Pak Ustaz? Bukan terbalik. Karena lah habis waktu zuhurnya.
itu punya asar waktunya. Maka boleh asar duluan, baru kita zuhur. Tapi kalau takdim, zuhur dengan asar waktu zuhur, tidak boleh asar duluan. Harus zuhur duluan. Apa jolok asar nak duluan. Tapi kalau di waktu zuhur, waktu asar, boleh zuhur duluan, boleh asar duluan. Itu paham kan? Kalau maghrib dengan isya, maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Dan itu kita sholatnya di pesawat. Itu. Untuk itu. Nah ini yang kita nak berangkat. Jadi kita sholatnya di bandara Fatmawati, kita usahakan dulu jamak kasar lah. Karena orang mungkin bukan kita bayar nak ke Jakarta tuh banyak juga. Mungkin dia nak sholat juga kan, bagi yang nak sholat. Tapi kita tidak ngurus orang yang kita bayar. Nah kita jamak kasar, kata perjalanan kita cukup jauh. Dan kelak kita tidak usah ribet lagi. Begitu kita sampai ke Jakarta, setengah jam 1, jam 2 sampai lah. Asar di situ jam 3-an. Orang asar biarlah, lah kita lah sudah. Lah sah kita untuk itu. Kelak kita tinggal nunggu maghribnya lagi. Untuk keberangkatan. Nah ini di tempat kita. Lalu di pesawat, saya mengatakan bahwa kalau nak tayamum itu bawa debu dari sini. Sebab syarat sah tayamum itu 2. 1, tidak ada air atau tidak boleh kena air badan kita ini karena penyakit. Yang kedua ada debunya. Kalau nak tayamum bawa debu. Gonseng dulu tanah tuh yang bersih. Sudah digonseng, ditumbuh, diayak, dibungkus. Kelak pas nak tayamum, kita tepuk. Taruh di kertas kan tepuk. Tak, kita tepuk. Sudah tepuk saya ini. Ditepuk tangannya. Yuk. Nawaitu tayammuma li isbati sholat lillahi ta'ala. Sekali aja. Tepuk lagi. Nah. Kalau nak tayamum. Nah, saya tidak menyarankan tayamum. Saya menyarankan kita berwudu. Air segini ini sah untuk berwudu. Dalilnya Pak Ustadz, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil muddin. Rasulullah itu pernah berwudu dengan 1 mud. Boleh kami menggunakan hair fryer, apa namanya? Spray. Boleh, tapi airnya mesti minimal segini. Jangan yang botolnya segini itu. Airnya segini. Syaratnya ini tergenang dikit di sini. Nah, kalau kita berwudu pakai air yang ini, yang diwudukan tuh yang rukun wudu saja. Rukun wudu itu ada 4. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kamu tidak sholat, maka basuh muka kamu, tangan sampai siku, kepala, kaki sampai mata kaki. Jadi yang diwudukan 4 aja. Cuci tangan tidak usah, kumur-kumur tidak usah, ngisap air ke hidung tidak usah, taruh air di sini, tergenang dikitnya di sini, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Sekali aja, tangan sekali aja, asal basah. Kepala ini, sini boleh. Kaki, sholat sambil duduk kita. Boleh berjamaah, boleh kita bertiga. Itu tuh. Atau saya di depan Bapak, Ustaz, jemaah aja, kami di belakang. Boleh. Saya Allah Akbar sembahyang maghrib. Itu 3 rakaat. Isanya kelak 2 rakaat. Kalau kita tayamum sudah maghrib, habis tayamumnya tuh. Nah isanya tayamum lagi. Tapi kalau kita sebut berwudu, asar ini kita berwudu, maghrib kelak masih belum batal, boleh kita pakai wudu asar tadi itu. Maghrib kita berwudu, isya masih ada, belum batal, boleh kita langsung sholat. Karena wudhu kita masih hidup. Nah itu untuk di pesawat. Jadi sholatnya sambil duduk. Gitu. Ya, tidak setiga. Sunnahnya 3 kali itu. Tapi yang sekali itu diratokannya. Itu untuk, boleh Pak Ustadz yang basuh sepatu. Boleh kalau kita latih 3 hari. Kalau 3 hari basuh sepatunya baik. Itu. Nah kita kan baru setengah hari belum sampai. Jadi makanya kalau kita lah di pesawat,
boleh buka sepatu. Aku kadang-kadang bersendal jepit. Kalau di pesawat itu. Sepatu masukkan ke dalam tas. Supaya kita leluasa. Pegal kita bersepatu kadang-kadang benda itu. Jadi sepatu bawa slop ya. Kalau jangan perlu niru saya slop jepit kan. Boleh pakai slop yang agak elit dikit kan. Kita pakai slop. Boleh, tidak ada masalah. Untuk itu tuh. Supaya kita leluasa. Nah ini, karena 9 jam kita di pesawat tuh. Lamonyo 9 jam. Nah itu perjalanan dari rumah ke situ. Kita ini ke Mekah duluan. Jadi ke Mekah duluan ini tidak langsung pakai ihram tuh karena kita ke Taif dulu. Kalau kita nak langsung ke Mekah, itu mesti kita berihram dari pesawat. Kalau tidak kita ke Taif dulu. Jadi dari Jakarta sudah berihram gitu. Nanti di atas tuh ya lam-lam tempatnya tuh. Baru kita pasang niat. Agak ribet model itu tuh. Belum tentu orang terjago, belum tentu kita itu nak masang niatnya tuh juga ribet. Nak ganti pakaian di pesawat juga ribet. Nah maka Barokah Madinah ngajak kita ke Taif dulu. Jadi begitu sampai ke Jeddah, kita ke Taif. Di Taif kita mungkin apa nginap semalam atau tidak, lihat si mengenang perjalanan Rasulullah yang karena nak dibunuh di Mekah, dia ke Taif. Itu. Ada beberapa tempat objek wisata. Misalnya naik kereta gantung, satu orang 10 real. Gitu. Ia bayar aja 10 real. Kita naik kereta pabrik. Nah, kalau kita nginap, mungkin jam 4 menjelang subuh, kita sudah harus mandi ihram. Itu. Mandi ihram itu sama dengan mandi wajib. Itu. Nawaitu ghuslal ihram lillahi ta'ala. Saya mandi untuk ihram lillahi ta'ala. Itu mandi ihram. Mandi sama dengan mandi wajib. Kalau sama dengan mandi wajib tuh, sunnahnya berwuduk dulu sebelum mandi itu. Gitu. Mencukur seluruh bulu yang ada. Termasuk maaf, bulu kemaluan. Boleh. Ada gawe lain, dah Pak Ustaz. Aman, dah. Maidan, dah. Tidak apa-apa. Kumis, jenggot, boleh dicukur. Sunnah itu tuh. Itu mandi wajib. Harus basah segalanya. Sudah berwuduk, baru kita mandi. Boleh pakai sabun. Setelah itu baru kita pakai ihram. Tapi belum pasang niat. Lah berihram untuk lanang cuma 2 lembar kain ini. Risi tidak risi kami tidak mau tahu. Tidak boleh kita pakai sempak, tidak boleh kita pakai alat. Ada Pak Ustaznya tidak berjahit. Semacam apa pampers, tidak bisa, tidak boleh. 2 kain inilah. Kecuali ikat pinggang jam. Pakai kopiah juga tidak boleh. Songkok model ini tidak boleh. Simpan dulu yang itu. Ikat pinggangnya ada ini. Dan dari Barokah Madinah ini sudah disiapkan di koper Bapak ada ini. Ini untuk kita tawaf. Sudah pakaian itu, nanti kita diistirahatkan di Masjid Qarnul Manazil. Itu tempat kita pasang niat. Di Qarnul Manazil itu kita sholat 4 rakaat. 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaatnya sholat sunat ihram. Usolli sunat ihram lillahi ta'ala. Tidak apalah aku Pak Ustaz. Sengaja aku sholat sunat ihram 2 rakaat lillahi ta'ala. Lanang tino terpisah di situ. Lanang ada, tino ada. Beda dia. Tahiyatul masjid 2 rakaat, selesai. Sholat sunat ihram 2 rakaat, selesai. Kita masuk bus lagi. Nah di bus itu dibimbing untuk pasang niat. Misal, ikuti saya, kita pasang niat. Nawaitu umroh, bapak-bapak itu nawaitu umroh. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu niat yang panjang.
Niat yang pendeknya labbaika Allahumma umroh. Itu yang pendeknya. Saya minta tolong Pak Ustadz, umrohkan bapak saya namanya Ali bin Abi Thalib misal. Maka yang aku nawaitu umroh wa ihramtu biha li Ali bin Abi Thalib. Kalar aku mengumrohkan almarhum bapak si fulan li Ali bin Abi Thalib misalnya itu. Itu bukan umroh aku. Yang kita tadi beda. Nawaitu umroh wa ihramtu biha lillahi ta'ala. Kalau kita mengumrohkan orang tua atau bapak di umroh yang kedua pula dibimbing, akan disampaikan nawaitu umroh wa ihramtu biha li, sebutkan nama bapak atau nama ibunya. Boleh tak Pak Ustaz aku mengumrohkan nama ibu aku, awak aku lanang? Boleh. Gitu. Lanang mengumrohkan ibunya boleh, tino mengumrohkan bapaknya boleh. Lillahi ta'ala itu. Sejak itulah berlaku wala pusuk wala ropas wala jidal. Jangan ngomong kotor, jangan bertengkar, jangan merembet-rembet ke masalah seks. Itu. Ngomong jorok atau misalnya video call dengan istri. Kemudian apa namanya hal-hal yang lain lah, nonton-nonton yang tidak pas itu. Nah, ini kita jago selama kita sampai tahalul. Biasanya dari Kornul Manazil perjalanan 3 atau 4 jam sampai ke hotel kita bagi kamar dulu. Setelah bagi kamar kita istirahat paling 1 jam atau setengah jam itu. Boleh tak mandi? Boleh, tapi jangan pakai sabun lagi. Ada yang ngomong pakai sabun. Karena tidak boleh lagi pakai harum-haruman. Setelah pasang niat tadi. Nah, yang ibu-ibu tidak boleh keluar dari kamarnya dengan terbuka aurat. Asal misalkan buka jilbab, tidak boleh dia. Kita lanang juga tidak boleh. Macam mana nak kencing Pak Ustaz? Ya kencing. Itu. Wuduk kita pun wuduk lagi. Jangan sampai kencing kita kena kain ihram. Itu untuk kita setelah kita dapat kamar, koper kita sudah di kamar, dan kita berangkat untuk tawaf. Ini akan dibimbing. Mungkin aku di belakang, Ustadz Nur di depan. Itu. Kita baris 4-4 misalnya. Lanang megang tino, tino megang lanang, tidak apa-apa tuh. Pastikan kita sudah berwudu. Masuk ke masjid, sekarang tidak boleh dari pintu mana-mana, hanya satu pintu. Kalau dulu orang nyari pintu Babu Salam, sekarang cuma satu pintu. Nah, dari itu kita berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalal ikram. Masuk tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai tahiyatul masjid, kita nengok Ka'bah, ada lagi doanya Allahumma zid hazal bait. Selesai itu baru kita menyusuri untuk itu. Biasanya Ustadz Nur mengarahkan dulu, ngasih pengarahan, pasang niat untuk kita tawaf. Kalau nanti batal karena kentut, jangan malu-malu ngomongnya karena tidak sah kalau kita batal karena kentut. Tapi kalau senggolan tino lanang itu ruksah namanya, keringanan. 7 putaran itu. Doanya kita ngikuti Ustadz Nur. Selesai 7 putaran, kita nyingkir ke belakang multazam tadi. Berdoa, sholat sunat 2 rakaat. Selesai itu, ngambil ringkasnya, kita diajak minum air zam-zam. Selesai minum air zam-zam, kita berangkat ke tempat sa'i. Sa'i ini 7 putaran juga. Dikatakan 7 putaran itu, Safa 1, Safa Marwah 2. Safa, Marwah, Safa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai ke 7 di situ kita potong rambut. Minimal 3 lembar. Selesai. Kita boleh buka pakaian dan boleh nyari pangkas di mana tempat kita potong rambut. Botak boleh, tinggalkan sesenti boleh. Macam mana Pak Ustadz kalau kita 2 hari lagi nak umroh, rambut ini belum tumbuh? Nyo pasti tumbuh walaupun cuma setengah senti.
Macam mana digunting lah? Gunting itu istilah kita. Tapi dalam istilah fikihnya memotong rambut. Motong rambut tidak mesti dengan gunting. Boleh dengan pisau cukur yang seret. Seret di sini sekali, seret di sini sekali, seret di sini sekali. Sudah pasti terpotong rambutnya. Walaupun kita kelang sehari, tumbuh rambut kita tuh. Nah itu untuk kita umroh. Nah setelah kita tawaf sa'i umroh, tidak ada kegiatan lagi. Kita bebas sholat di haram. Lalu nanti ada paket turnya tuh. Mungkin keluar Mekah, keluar kota Mekah maksud saya. Begitu keluar kota Mekah, kita langsung umroh yang kedua. Umroh sunat. Yang nak ngikut boleh. Yang tidak nak ngikut, ikut jalan-jalannya baik. Itu. Kita bawa lagi pakaian ihramnya itu. Nah begitu ihram sama kayak yang tadi. Nanti kita cari tempat mikotnya mungkin di Jirona namanya. Di Jirona tuh kita ganti pakaian ihram ini lagi. Sholat tahiyatul masjid di Masjid Jirona. Ngulang lagi sholat sunat ihram. Mandi Pak Ustadz? Mandi pagi tadi. Nah, sebelum kita berangkat tuh sudah mandi ihram lagi namanya. Karena kita nak umroh yang kedua. Itu. Selesai di Jirona. 4 rakaat ini tahiyatul masjid dengan sholat ihram tadi. Masuk ke bus pasang niat lagi kita. Nawaitu umroh. Wa ahram tu biha li. Itu atas nama siapa kita umrohnya. Atas nama dewe, tidak usah pakai li. Ya. Dia umroh sunnah yang kedua kalinya. Boleh. Gitu. Kalau mengumrohkan makbaknya, boleh. Gitu. Itu untuk umroh yang kedua kali. Selesai, mungkin kelang sehari atau 2 hari. Gitu. Kelang sehari 2 hari, programnya tidak ada mungkin tur di sekitar dalam kota Mekah itu. Nah kalau tidak ada program itu, kita bebas ke masjid. Gitu. Kita mungkin delay meridian tan, ji? Delay kita. Itu delay meridian. Hotel Jakarta. Itu delay meridian. Hotel baru bintang 5. Itu agak enak hotelnya tuh karena 4 tempat tidurnya terpisah pintu. Karena saya pernah di situ. Itu. Jadi kalau misalnya 4 beranak, lemak suami istri sebelah itu, anak sebelah sini, boleh. Itu. Ini, itu. Atau misalkan ada yang suami istri, nggak sekamar itu, nah, nanti omong aja dengan Buya supaya diatur. Jadi nanti suami istri yang A di sini, suami istri yang B sini. Kami yang tidak bawa istri, diam baik itu. Kenapa tidak bawa? Itu kan. Nah, itu misalnya itu tuh. Jadi apa no kan itu di kamar bisa kita atur nanti untuk hal demikian. Jadi nah, dari Le Melian itu agak jauh ke Masjid Haramnya. Kira-kira dari sini ke Masjid Raya lah. Ya nanggung Pak Ustadz lah, kita disiapkan bus. Busnya itu tidak nunggu penuh. Cak san tuh nah busnya itu. Ada penumpang dia berangkat, dia ada berangkat itu. Bukan kita baik umroh tuh. Baliknya kita naik bus lagi gitu. Jadi sampai ke terminal Kudai namanya. Nah dari terminal Kudai itu jalan sekitar 200 meter, 300 meter. Karena tidak boleh mobil masuk ke halaman masjid itu. Tidak boleh. Masjid pribadi juga tidak boleh. Batas-batas itulah terminal. Kita jalan sekitar itu. Nah malam-malam itu kita boleh jalan misalnya nak kemana kita terserah. Itu. Nah, kemudian di sepanjang jalan itu kita balik itu ada orang jual-jual pakaian, kita nak beli bebas itu tuh. Silakan saja itu. Itu tuh. Ini untuk selama di hotel. Terakhir kita tawaf wada. Tawaf perpisahan. Sebelum tawaf wada macam mana Pak Ustaz? Kalau kami ini sampai ke situ ya tunggu mainnya selesai. Sampai mainnya tidak selesai, maka dengan mainnya itu tetap kita diumrohkan, tetap ditawafkan. Karena tidak mungkin lagi, karena kita harus balik. Nah tawaf wada itu tawaf perpisahan, tidak pakai sa'i, tawaf aja, 7 putaran. Nah, selesai, kita balik, sayonara, kita menuju ke Madinah.
Ini enaknya ke Mekah duluan. Di Madinah tuh kita lebih santai. Kalau ke Madinah duluan, bolak-balik masjid ke Madinah, ke hotel Madinah, masjid Madinah, kita lah capek dari Madinah, baru umroh. Itu yang galak demam itu. Nah ini kita capek duluan, di Madinah tuh lah, tinggal sholat di masjid cak kita nila. Hanya ada satu tempat di situ namanya Raudhah. Raudhah itu kita pakai barcode, pakai ada daftar nama nak masuk tuh, tidak pajak setiap waktu kita masuk. Tapi masuk ke situ nyaman. Selama di Madinah itu kita sholat biasa aja, sholat 5 waktu. Cuma sayangnya jamaah kita ini berangkat ke masjidnya cepat. Misalnya subuh, jam 3 berangkat. Subuh situ kadang-kadang jam 6 baru subuh. Bayangkanlah, 4, 5, 6, 3 jam. Kalau kita tengok jadwalnya jam berapa? Kalau jam 5 subuh itu, jam 4 itu azan tahajud. 2 kali di azan. Azan yang pertama itu tidak pakai as-sholatu khairum minan naum. Kalau kita dari meridian itu cuman 5 menit sampai pakai mobil tuh. Naknya subuh, naknya zuhur, mobil standby terus. Kita berangkat. Jam setengah, kita misalnya subuhnya jam 5, jam 4 azan. Setengah 4 kita berangkat, sampai ke situ masih jam 4. Jam 4 menuju ke jam 5 tuh, jamaah kita tuh duduk aja. Kalau orang sini tidak, dia baca Al-Quran. Kalau aku menyarankan, rugi kita duduk. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Sembahyang tahajud, sembahyang tobat 2 rakaat. Sembahyang hajat 2 rakaat. Lah 6 tuh, tahiyatul masjid 2, sembahyang tobat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, sembahyang tahajud 8 rakaat, baru tutup dengan witir. Sampai pak sejam itu. Kalau kita bawa at-takasur ke bawah. Bahkan masih nyisa waktunya. Kita fokus sembahyang itu sambil kita nunggu. Banyak model itu di masjid. Nah yang banyak jamaah kita, coba tengok ke orang Indonesia, duduk terkantuk-kantuk sambil nunggu azan subuh. Apa gawe baca Al-Quran tidak? Kalau tidak tuh baca Al-Quran itu. Nah maka kita laksanakan sembahyang, sholat di situ. Apa-apa nak dihajat, wah kita berhajat ya Allah, panggil anak bini aku ke sini, jangan umroh aja Pak ya Allah, kami nak haji. Ya Allah, kabulkan doa orang yang nitip doa lewat kami. Tak mungkin kita sebutkan galau nama orang tu. Itu hajat. Ya Allah, aku nak ngulang lagi ke sini. Beri kesempatan, beri kami rezeki, beri kemudahan untuk ngajak anak bini. Itu hajat. Itu boleh kita sholat. Daripada kita tidak ada kegiatan. Dan setiap sholat 5 waktu, saya katakan setiap itu hampir 99% gitu. Setelah sholat 5 waktu, nak subuh, nak zuhur, nak asar, itu biasanya diiringi sholat jenazah. As-salatu alal mayyit wa tifli. As-salatu ayal maytati wa tifli. As-salatu alal mayyit. Berapa mayitnya kita tidak tahu. Lanang apa tino kita tidak tahu. Maka kita sholat juga, sholat sunat. Niatnya Pak Ustaz, usolli man sallallahu alaihi imam arba'a takbiratin. Fardhu kifayah. Makmuman itu. Tidak apal, sengaja aku ikut sholat atas orang-orang yang disolatkan imam. 4 takbir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau saya sudah sholat maghrib, zikir pendek dulu. Istighfar 3 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma antas salam. Al-Fatihah. Ayat kursi. Baru ilah ya Rabbi ya Rabbana ya subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah Akbar 33. Belum ke sholat jenazah tuh, baru kita doa. Selesai kita doa, baru kita setengah doa langsung tutup. Subhana rabbika atarabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sholat kita, sholat jenazah. Selesai sholat jenazah kelak, baru ba'da maghribnya. Orang kadang-kadang jamaah kita ini bingung. Selesai itu nyazikir, selesai zikir sholat sunat. Begitu sholat sunat ada panggil as-salatu alal mayyit, as-salatu alal mayyitati wa tifli, as-salatu alal mayyitati. Bingung ya, ada yang kadang sholat sunat langsung sholat jenazah. Macam mana model-model itu?
Karena dia terburu-buru. Tidak usah kita terburu-buru. Jadi sudah selesai sholat, zikir pendek aja dulu. Gitu. Terus berdoa kita. Selesai berdoa. Kalau doa kita panjang dan belum selesai, orang sudah ngajak sholat, qomat sholat jenazah sudah ada, ya kita tutup aja doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah. Tegak. Sengaja aku sholat atas orang-orang yang disolatkan imam 4 takbir. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Nah, di rakaat ketiga ini, takbir ketiganya, panjangnya tuh. Lamunya. Karena orang Mekah ini, takbir ketiga itu digabungkannya doa dengan takbir keempat. Begitu takbir keempat, Allahu Akbar. Kita baru nak doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada lagi doanya. Sekedar takbir keempat baik, langsung salam dia. Itu orang Mekah. Di Madinah juga kelak model itu. Tidak ada kegiatan di Madinah, kita banyak rekreasi situ. Ke kebun kurma, ke masjid-masjid yang bersejarah, masjid-masjid yang dibangun oleh para sahabat Nabi di situ. Ada yang bisa kita sholat di situ seperti Masjid Quba, ada yang mungkin kita ditunjuk aja karena tidak mungkin kita. Misalnya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu masjid 2 kiblat. Dulu kiblat kita tuh mengarah ke Baitul Maqdis, ke Masjid Palestina tuh. Ada perintah Rasul berbalik arah menuju ke Ka'bah. Gitu. Kita tidak mungkin singgah lagi di situ karena itu situasinya kredit. Ada lagi Masjid Khandak. Masjid Khandak itu bangunan dari 7 masjid. Masjid Umar, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Salman Al-Farisi. Ngapa disebut Masjid Khandak? Karena ada Salman Al-Farisi, orang Perancis yang masuk Islam, membuat ide kepada Rasulullah untuk perang ini kita bukan parit. Itulah perang Khandak. Nah, masjid yang kecil-kecil itu sudah dirobohkan, tinggal satu lagi masjid besar namanya Masjid Khandak di situ. Nah, ini untuk perjalanan kita. Sampai ke sini, ihram sudah pernah praktek kan? Belum. Nah, kita praktek pakai kain ihram dulu. Kalau ada pertanyaan nanti gitu. Sementara saya tutup dulu dan kita praktekkan ihram. Sambil menikmati. Ihram ini 2 lembar. Ukurannya sama, atas dengan bawah nih. Ya. Di koper Bapak sudah ada nih. Yang agak ribet yang bawah. Nanti boleh praktek satu-satu. Samakan ujungnya nih. Saya dari kanan, Pak. Ada yang dari kiri boleh. Kalau saya dari sini. Yang ini dulu. Jangan yang sambungnya ini. Ini yang sambungannya. Nah, ini dulu. Ya. Nah. Ini ditahan. Ini diambil. Ujung ini. Ini tidak akan jatuh, tidak tuh. Taruh cak ini. Yang ini tadi sorongkan ke sini. Yang ini tadi, yang ujung ini sorongkan sampai ke belakang. Tarik sampai ke belakang. Sampai ke belakang cak ini. Ya. Sampai aja ke belakang, biar dia buka ini. Ah. Baru kita ikat. Gulung. Untuk apa dia? Untuk kita bebas melangkah. Karena yang ini tadi, dia sampai ke belakang sini. Kalau kita tidak duduk, tidak akan teranu. Bebas, leluasa kita duduk. Saya ulang lagi. Tergantung dengan kebiasaan kita ikatkan. Yang jelas yang ini yang belakang. Satu. Rapinya kelak kita rapikan. Yang bagian dalam ini ambil. Untuk penahannya baik. Tidak jatuh tidak ini.
Ini sorongkan ke belakang. Sampai ke sini. Supaya dia ke belakang, buka dikit situ. Kan ke belakang kan? Baru. Agak kurang kencang Pak Ustaz. Kan ada ini. Jangan, ini tidak pakai ini. Kita tidak pakai celana dalam. Kalau ditarik orang, pentungan mamang tuh, itu. Jadi kita pakai ini. Ini apa Pak Ustaz? Tempat nyimpan duit. Kalau ada duitnya. Rokok dah boleh. Rokok di tas saja. Boleh bawa rokok? Boleh, taruh di koper. Di koper besar? Ya. Ini. Jangan nutup mata kaki. Jangan nutup mata kaki. Jangan pula tingginya. Jadi kira-kira sedangnya segitulah. Pasang. Ini sama panjangnya tadi. Ada dua model ini. Ada model kalau kita tidak tawaf. Pertama model ini. Ujung kiri, ini kiri kan? Ini kiri. Selipkan ke belakang sini. Ke sini. Nak diikat boleh. Kalau kita nak tawaf, ini di bawah kelek kanan. San, ada bunyinya. San, nah. Iya. Karena kita nak Bismillah Allahu Akbar keliling tuh. Ini tuh. Ulang lagi ya. Ini kainnya. Ini kita ambil ke sini dikit apa? Ini taruh di sini. Yang ini karena kita tidak tawaf, lewat bawah kelek, sampai ke sini. Sang, ada bunyinya. Sang. Kalau tidak sholat, bahunya ditutup. Kiri kanan ditutup. Nah, di atas ini dia. Berbunyi juga dia. Sang. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turunnya Pak Ustaz, naikkan lagi. Nah. Iya, jangan pakai san. Naikkan san, tidak boleh. Nah itu. Iya, boleh praktek? Oke. Siapa yang mau praktek? Mungkin yang bawah aja lo, yang kain di atasnya boleh. Silakan. Ini dua kainnya, yang tidak praktek yang berikutnya.